Halo, bro. Pernah enggak kamu merasa sudah memberikan perhatian penuh pada wanita yang kamu sayangi? Tapi justru dia mulai menjauh bahkan tanpa sadar menyakiti perasaanmu. Dan di momen seperti itu biasanya muncul dorongan untuk mengejar, menuntut penjelasan, atau bahkan marah. Tapi justru disitulah banyak orang salah langkah. Karena terkadang cara paling kuat untuk membuat seseorang menyadari nilai dirimu bukan dengan terus mengejar, melainkan dengan berhenti sejenak, memberi jarak, dan kembali fokus pada dirimu sendiri. Karena dalam situasi seperti ini, yang paling penting bukan sekadar mempertahankan hubungan, tetapi menjaga harga diri dan kestabilan emosimu. Dan disinilah kamu perlu memahami bahwa menarik diri bukan berarti kalah atau bermain ego, melainkan bentuk kontrol diri yang menunjukkan bahwa kamu punya standar dan tidak bergantung pada respon orang lain untuk merasa berharga. Ketika kamu berhenti memaksa dan mulai mengalihkan perhatian ke pengembangan diri, kamu justru menciptakan ruang yang memungkinkan dinamika hubungan berubah secara alami. Karena seringkali orang baru benar-benar menyadari nilai seseorang ketika kehadirannya tidak lagi terasa selalu tersedia. Dan dengan fokus pada diri sendiri, kamu tidak hanya memperkuat kepercayaan diri, tetapi juga membangun kehidupan yang tetap berjalan tanpa harus bergantung pada satu orang yang pada akhirnya membuatmu terlihat lebih kuat, lebih tenang, dan lebih menarik secara emosional karena energi seperti itu tidak bisa dipalsukan. Dan menariknya lagi, keheningan seringkali berbicara lebih keras daripada kata-kata. Karena saat kamu tidak bereaksi berlebihan, tidak memohon perhatian, dan tidak terbawa emosi, kamu justru menunjukkan kedewasaan yang jarang dimiliki banyak orang. Sehingga bukan hanya kamu yang bertumbuh, tetapi orang di seberang juga memiliki ruang untuk berpikir, merenung, dan menilai ulang sikapnya. Dan pada akhirnya kamu perlu ingat bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari seberapa keras kamu berusaha mempertahankan seseorang, tetapi dari seberapa baik kamu menghargai diri sendiri, memahami perasaanmu, dan membiarkan segala sesuatu berjalan dengan cara yang sehat dan alami. Karena terkadang diam, mundur selangkah, dan fokus pada diri sendiri adalah langkah paling kuat yang bisa kamu ambil untuk menjaga harga diri sekaligus membuka kemungkinan hubungan yang lebih dewasa dan seimbang. Sebelum kita masuk lebih dalam, coba kamu tulis dulu di kolom komentar kamu nonton dari kota mana. Lalu jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan share supaya semakin banyak orang paham bahwa menarik diri bukan berarti kalah, tapi justru langkah cerdas untuk menjaga hati dan harga diri. Karena saat kamu mulai fokus pada dirimu sendiri, membangun kepercayaan diri, dan melakukan hal-hal yang membuatmu bahagia, orang yang sebelumnya menjauh justru bisa mulai merasakan ketidakpastian dan perlahan menyadari nilai dirimu. Dan sekarang kita masuk ke poin pertama, yaitu mengenali pola perilaku. Karena seringkali ketika seseorang yang kita sukai mulai berubah sikap atau terlihat menjauh, reaksi pertama yang muncul adalah panik, cemas, bahkan ingin langsung mengejar dan mencari kejelasan. Pikiran mulai dipenuhi pertanyaan seperti kenapa dia tidak membalas pesan, kenapa sikapnya berubah, dan dorongan untuk terus menghubungi muncul tanpa henti dengan harapan mendapatkan kembali perhatian yang kita inginkan. Padahal di titik ini banyak orang justru terjebak dalam kesalahan yang sama, yaitu semakin mengejar, semakin terlihat terlalu bergantung, dan tanpa sadar memberi ruang bagi orang lain untuk memperlakukan kita dengan seenaknya. Itulah kenapa sebelum mengambil tindakan apapun, kamu perlu berhenti sejenak dan melihat situasi dengan lebih tenang. Karena memahami pola perilaku adalah langkah awal yang sangat penting, namun sering diabaikan. Coba perhatikan dengan jujur, apakah perubahan sikap itu hanya terjadi sesekali atau justru sudah menjadi pola yang berulang? Apakah dia benar-benar sedang sibuk dengan urusan pribadi atau pekerjaan atau justru sering mengabaikan pesan, membatalkan janji, dan menunjukkan sikap dingin tanpa alasan yang jelas? Dengan memahami pola ini, kamu bisa membedakan apakah yang terjadi hanyalah situasi sementara atau memang mencerminkan karakter dan kebiasaan. Karena misalnya jika biasanya dia responsif lalu tiba-tiba lambat merespon, bisa jadi memang ada hal penting yang sedang ia hadapi. Tetapi jika sikap itu terus berulang tanpa penjelasan yang jelas, maka itu bukan lagi sekadar situasi, melainkan pola yang perlu kamu sadari sejak awal agar tidak terus terjebak dalam harapan yang tidak pasti. Tapi kalau sejak awal interaksi dia sudah menunjukkan sikap yang tidak konsisten, mudah berubah, atau hanya memberi perhatian saat dia membutuhkan sesuatu, itu bisa menjadi tanda bahwa perhatian dan usaha yang kamu berikan tidak benar-benar dihargai. Dan di titik ini penting untuk mulai melihat hubungan secara lebih jernih. Apakah hubungan ini sehat atau justru membuatmu terus merasa tidak dihargai dan terluka?
Karena memahami pola perilaku bukan hanya tentang menilai dia, tapi juga tentang memahami dirimu sendiri. Kenapa kamu merasa perlu terus mengejar? Apa yang membuatmu begitu bergantung pada respon dan pengakuannya? Karena seringkali rasa sakit itu bukan hanya berasal dari tindakan orang lain, tetapi juga dari ekspektasi yang kita bangun sendiri. Dan ketika kamu mulai menyadari hal ini, kamu bisa merespon dengan lebih tenang dan tidak lagi reaktif secara emosional. Salah satu cara yang bisa membantu adalah dengan mencatat perilaku dan responnya secara sederhana. Misalnya memperhatikan kapan dia merespon dengan baik, kapan dia mengabaikan, dan bagaimana perasaanmu di setiap situasi tersebut. Karena dengan cara ini kamu bisa melihat pola secara objektif tanpa terjebak oleh emosi sesaat. Dan ini juga membantumu menghindari tindakan impulsif seperti terus menghubungi atau meluapkan emosi yang justru bisa membuatmu terlihat terlalu bergantung. Yang menarik adalah ketika kamu mulai memahami pola tersebut, kamu juga mulai mendapatkan kejelasan untuk dirimu sendiri. Apakah dia benar-benar menghargai kehadiranmu atau kamu hanya terjebak dalam siklus yang membuatmu terus berharap tanpa kepastian? Disinilah kamu mulai mengambil kembali kendali. Bukan hanya atas hubungan, tetapi juga atas perasaanmu sendiri. Kamu mulai menyadari bahwa kamu layak dihargai dan tidak perlu terus mengejar seseorang yang tidak memberikan hal yang sama. Dan penting untuk diingat bahwa tujuan dari mengenali pola perilaku ini bukan untuk membalas atau membuatnya merasa bersalah, tetapi untuk memberi dirimu ruang, mendapatkan perspektif yang lebih sehat, dan menilai apakah energi serta perhatian yang selama ini kamu berikan memang layak untuk terus dilanjutkan atau sudah saatnya kamu melangkah. Dengan lebih bijak, saat kamu mulai mampu melihat pola dengan jelas, kamu tidak lagi mudah terbawa emosi dan justru punya ruang untuk merespon dengan cara yang lebih tenang dan strategis. Karena seringkali diam sejenak, menahan diri, dan mengalihkan fokus ke diri sendiri justru jauh lebih kuat dibanding terus mengejar seseorang yang belum tentu menghargai kehadiranmu. Maka sebelum bereaksi atau mengambil keputusan apapun, biasakan untuk berhenti sejenak. Tarik napas, amati situasinya dengan jernih, dan kalau perlu catat pola perilakunya agar kamu tidak terjebak dalam perasaan sesaat. Dengan begitu, kamu bukan hanya memahami dia, tetapi juga mulai memahami dirimu sendiri. Dan yang paling penting, kamu tidak lagi membiarkan dorongan untuk mengejar membuatmu kehilangan kendali atas emosi. Karena dari sini bukan hanya dinamika hubungan yang bisa berubah, tapi juga cara kamu memandang dirimu sendiri yang menjadi lebih kuat, lebih tenang, dan lebih berharga tanpa bergantung pada perhatian orang lain. Lalu masuk ke langkah kedua yang sering terasa sulit tapi sangat penting, yaitu menarik diri dan berhenti mengejar. Karena setelah kamu mengenali polanya, tindakan selanjutnya bukanlah mengejar lebih keras, melainkan justru mengambil jarak. Meskipun ini sering terasa berlawanan dengan apa yang hati inginkan. Apalagi saat kamu sedang terluka dan ingin segera mendapatkan kejelasan, biasanya muncul dorongan untuk mengirim pesan lagi, menelepon, atau menunjukkan bahwa kamu masih peduli. Tapi justru disinilah letak jebakannya. Karena semakin kamu mengejar, semakin kamu menunjukkan bahwa emosimu mudah dikendalikan oleh situasi dan bahwa perhatianmu selalu tersedia tanpa batas. Sementara menarik diri bukan berarti kamu kalah atau berhenti peduli, melainkan cara untuk mengambil kembali kendali atas dirimu sendiri dan situasi yang terjadi dengan memberi ruang baik untuk dirimu maupun untuk dia. Kamu juga memberi kesempatan untuk melihat semuanya dengan lebih jernih. Jadi ketika dia mulai bersikap dingin atau menyakitkan, tidak perlu langsung bereaksi atau membalas dengan cepat. Biarkan waktu berjalan sejenak agar emosimu mereda dan kamu tidak mengatakan sesuatu yang akan kamu sesali. Dan di saat yang sama ketika kamu tidak lagi selalu hadir atau merespon seperti biasanya, dia mulai merasakan perubahan, mulai bertanya-tanya, dan mulai menyadari bahwa kehadiranmu tidak bisa dianggap remeh. Karena ketidakpastian itu justru sering membuka ruang refleksi yang sebelumnya Dia tidak lagi otomatis menerima perhatianmu. Dan perubahan kecil ini justru bisa membuatnya mulai berpikir ulang tentang bagaimana selama ini dia memperlakukanmu. Karena ketika kehadiranmu tidak lagi selalu tersedia, muncul ruang yang sebelumnya tidak ada untuk menilai ulang hubungan tersebut. Dan disinilah kekuatan dari keheningan bekerja. Bukan sebagai bentuk manipulasi, tetapi sebagai cara alami untuk menunjukkan bahwa kehadiranmu memiliki nilai. Karena saat seseorang terbiasa mendapatkan perhatian tanpa usaha, mereka cenderung menganggapnya biasa. Namun ketika hal itu berkurang, mereka mulai menyadari pentingnya apa yang elumnya mereka terima. Dan di saat yang sama,
Kamu juga mendapatkan ruang untuk menenangkan diri serta melihat situasi dengan perspektif yang lebih jernih. Menarik diri juga memberi kesempatan untuk mengevaluasi perasaanmu sendiri dengan lebih jujur. Karena ketika kamu tidak lagi sibuk mengejar, kamu bisa mulai bertanya pada diri sendiri, apakah hubungan ini benar-benar membuatmu bahagia? Apakah kamu merasa dihargai atau justru hanya bertahan karena harapan yang belum terpenuhi? Dan seringkali dari jarak ini muncul kesadaran bahwa sebagian rasa sakit berasal dari ekspektasi yang kita bangun sendiri. Bukan semata-mata dari tindakan orang lain sehingga kamu bisa mulai merespon dengan lebih rasional. Bukan sekadar reaksi emosional sesaat. Selain itu, menarik diri juga membuka peluang untuk memperbaiki diri karena energi yang sebelumnya. Habis untuk memikirkan sikapnya, kini bisa kamu alihkan untuk hal-hal yang lebih produktif seperti berolahraga, mengembangkan hobi, fokus pada pekerjaan, atau menghabiskan waktu bersama orang-orang yang benar-benar menghargaimu. Aktivitas ini tidak hanya membantu memperbaiki suasana hati, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri secara alami. Dan ketika seseorang melihatmu tetap bahagia dan berkembang tanpa bergantung pada perhatian mereka, justru disitulah daya tarikmu meningkat. Namun penting untuk dipahami bahwa menarik diri bukan berarti memutus komunikasi sepenuhnya atau bersikap dingin tanpa alasan, melainkan tentang menyeimbangkan kembali dinamika hubungan di mana kamu tetap bisa bersikap sopan dan ramah saat berinteraksi, tetapi tidak lagi memberikan seluruh energi dan perhatianmu secara berlebihan. Sehingga hubungan yang terbentuk memiliki ruang yang lebih sehat dan tidak didominasi oleh satu pihak saja. Tetapi kamu tidak lagi memberikan perhatian berlebihan atau terlihat bergantung pada respon mereka. Dan dengan perubahan sikap ini, dinamika hubungan mulai bergeser secara alami. Mereka mulai merasakan ketidakpastian sementara kamu tetap berada di posisi yang lebih kuat karena mampu mengendalikan emosi dan mengarahkan fokus ke diri sendiri. Seiring waktu, efek dari sikap tenang ini biasanya mulai terlihat. Bisa saja dia mulai menghubungimu lebih dulu, menunjukkan perhatian yang sebelumnya tidak ada atau setidaknya mulai memikirkan kembali bagaimana sikapnya selama ini mempengaruhi kamu. Namun yang paling penting adalah kamu tidak melakukannya untuk memanipulasi atau membalas, melainkan untuk menjaga harga diri dan menciptakan hubungan yang lebih sehat. Karena menarik diri pada dasarnya adalah latihan kesabaran, kedewasaan, dan kontrol diri yang mengajarkan bahwa perhatian dan cinta bukan sesuatu yang harus dikejar atau dipaksakan, tetapi sesuatu yang seharusnya datang dengan kesadaran dan keseimbangan. Jadi, tidak perlu terburu-buru untuk mengejar atau langsung merespon. Biarkan ruang yang kamu ciptakan bekerja dengan sendirinya. Karena dalam banyak situasi, justru keheningan inilah yang membuka mata seseorang dan membuat hubungan menjadi lebih sehat dan penuh respek. Lalu masuk ke langkah berikutnya yang tidak kalah penting, yaitu fokus pada diri sendiri. Karena setelah kamu mengambil jarak dari seseorang yang menyakitimu, fase ini bukan sekadar strategi untuk membuatnya berpikir atau merasa kehilangan, tetapi merupakan proses penting untuk memulihkan diri secara emosional, mental, bahkan fisik, sekaligus membangun kembali kepercayaan diri yang mungkin sempat goyah. Fokus pada diri sendiri berarti mulai mengalihkan perhatian ke hal-hal yang benar-benar memberi energi positif dan membuatmu merasa hidup kembali. Bukan terus memikirkan orang yang sama. Kamu bisa mulai dari hal sederhana seperti berolahraga untuk menjaga kebugaran, membaca hal-hal yang menginspirasi, kembali menjalani hobi yang sempat tertunda, atau sekadar menikmati waktu sendiri dengan lebih sadar. Karena aktivitas seperti ini bukan hanya sekedar pengalih perhatian sementara, tetapi cara nyata untuk membangun kembali rasa percaya diri dan keseimbangan hidup yang mungkin sempat terganggu. Saat kamu mulai menikmati hidupmu sendiri, perlahan kamu akan menyadari bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada orang lain, termasuk pada seseorang yang pernah menyakitimu. Dan di titik ini, kamu mulai mendapatkan kembali kendali atas dirimu sendiri. Karena fokus pada diri sendiri bukan hanya membantu memperbaiki suasana hati, tetapi juga menjadi cara untuk mengelola stres yang muncul dari hubungan yang tidak seimbang, perasaan seperti cemas, kecewa, atau marah yang sebelumnya terpendam mulai punya ruang untuk diproses dengan lebih sehat sehingga tidak lagi meledak secara impulsif atau merusak harga dirimu dengan memberi waktu untuk diri sendiri. Kamu membiarkan emosi mereda secara alami, membuat pikiran menjadi lebih jernih, dan setiap putusan yang kamu ambil ke depan menjadi lebih rasional. Bukan sekadar reaksi sesaat. Di fase ini juga kamu punya kesempatan untuk merefleksikan hubungan dengan lebih jujur. Mulai hanya pada diri sendiri. Apakah kamu benar-benar merasa dihargai?
Apakah energi yang kamu berikan seimbang dengan yang kamu terima? Dan apakah hubungan tersebut membuatmu bahagia atau justru terus menyakitimu? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini akan membuka perspektif baru yang mungkin sebelumnya tertutup oleh emosi. Sehingga kamu bisa menentukan apakah hubungan itu layak diperjuangkan atau justru sudah waktunya untuk dilepaskan. Karena memahami perasaan sendiri secara jujur adalah dasar penting untuk membangun hubungan yang lebih sehat di masa depan. Selain itu, fokus pada diri sendiri juga berarti membangun kembali kepercayaan diri yang mungkin sempat goyah. Karena seringkali saat disakiti, kita mulai meragukan nilai diri sendiri. Padahal dengan mengalihkan energi ke pengembangan diri seperti meningkatkan karir, mempelajari keterampilan baru, memperbaiki penampilan, atau memperluas lingkungan sosial, kamu mulai merasakan kembali rasa berdaya yang selama ini mungkin hilang. Dan kepercayaan diri seperti ini akan terlihat secara alami tanpa perlu kamu tunjukkan secara berlebihan. Bahkan perubahan kecil seperti menjadi lebih rapi, lebih disiplin, atau lebih aktif dalam kegiatan positif bisa memberi sinyal kuat bahwa kamu menghargai dirimu sendiri. Dan yang perlu diingat, fokus pada diri sendiri bukan berarti menutup diri dari orang lain atau menjadi egois, melainkan tentang membangun keseimbangan di mana kamu tetap terbuka terhadap hubungan yang sehat, tetapi tidak lagi bergantung secara emosional pada satu orang untuk merasa utuh. Sebaliknya, ini adalah proses membangun keseimbangan di mana kamu tetap bisa bersikap ramah dan sopan tanpa lagi bergantung pada respon atau perhatian dari seseorang yang pernah menyakitimu. Sehingga ke depan setiap hubungan yang kamu jalani akan berada dalam kondisi yang lebih sehat dan seimbang. Karena kamu hadir sebagai pribadi yang utuh, bukan sebagai seseorang yang mencari validasi. Dan menariknya ketika kamu benar-benar fokus pada dirimu sendiri, dinamika hubungan pun mulai berubah dengan sendirinya. Orang yang sebelumnya mengabaikan atau menyakitimu akan mulai merasakan kehilangan dan ketidakpastian karena perhatian serta energimu tidak lagi selalu tersedia. Ini bukan bentuk manipulasi, melainkan konsekuensi alami ketika seseorang mulai menghargai dirinya sendiri. Dan di saat yang sama kamu berada di posisi yang jauh lebih kuat karena tidak lagi membiarkan perasaanmu dikendalikan oleh sikap orang lain. Pada akhirnya fokus pada diri sendiri adalah tentang menjaga harga diri dan kesehatan emosional sebagai investasi jangka panjang. Bukan sekadar strategi sesaat untuk membuat orang lain bereaksi. Kamu belajar mencintai dirimu sendiri, menghargai waktu dan energimu, serta menempatkan kebahagiaan sebagai prioritas utama. Dan dari proses ini bukan hanya hubungan yang mungkin berubah, tetapi kamu juga berkembang menjadi versi dirimu yang lebih tenang, percaya diri, dan siap menghadapi apapun di masa depan. Lalu masuk ke tahap berikutnya, yaitu memahami efek dari keheningan yang kamu ciptakan. Karena banyak orang mengira diam atau tidak mengejar berarti menyerah. Padahal justru disitulah letak kekuatannya. Ketika kamu berhenti selalu tersedia dan mulai menjalani hidupmu sendiri dengan penuh kesadaran, muncul efek yang unik dalam dinamika hubungan. Orang yang sebelumnya mengabaikanmu mulai merasakan sesuatu yang berbeda, yaitu ketidakpastian yang membuat mereka mulai berpikir, mempertanyakan, dan perlahan menyadari bahwa kehadiranmu tidak lagi bisa dianggap biasa. Ketidakpastian ini muncul karena mereka terbiasa dengan perhatian dan ketersediaanmu yang selalu ada. Sehingga ketika semua itu tiba-tiba berkurang atau tidak lagi hadir seperti sebelumnya, mereka mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa sikapmu berubah? Apakah ada sesuatu yang salah atau apakah mereka sedang kehilangan sesuatu yang penting? Dan dari situ rasa penasaran itu perlahan berkembang menjadi refleksi terhadap cara mereka memperlakukanmu selama ini yang pada akhirnya bisa membuat mereka mulai menyadari nilai dari perhatian, kesetiaan dan konsistensi yang selama ini mungkin dianggap biasa saja. Dalam konteks ini, keheningan bukan hanya sekadar tidak berbicara atau tidak menghubungi, tetapi lebih pada perubahan sikap secara emosional di mana kamu tetap bersikap sopan ketika berinteraksi, namun tidak lagi memberikan perhatian berlebihan, tidak terus mengejar, dan tidak menunjukkan ketergantungan emosional seperti sebelumnya. Sehingga perubahan ini terasa jelas dan bisa ditangkap secara alami oleh orang di sekitarmu. Karena tindakan sederhana seperti tidak langsung membalas pesan, lebih fokus pada aktivitas sendiri atau menunjukkan bahwa hidupmu tetap berjalan dengan baik tanpa bergantung pada satu orang, sudah cukup untuk menciptakan sinyal bahwa kamu memiliki batasan dan tidak bisa diperlakukan seenaknya. Di sisi lain, efek keheningan ini juga bekerja pada dirimu sendiri. Karena ketika kamu berhenti mengejar dan memberi ruang,
Kamu juga memberi kesempatan bagi pikiran dan emosi untuk tenang sehingga kamu bisa melihat hubungan dengan lebih objektif tanpa terjebak dalam reaksi impulsif dan mulai menilai apakah hubungan tersebut benar-benar sehat atau hanya didorong oleh emosi sesaat. Karena seringkali seseorang terlalu larut dalam dinamika hubungan sampai kehilangan perspektif tentang apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Menariknya, ketika jarak ini terjadi, seringkali muncul perubahan dalam dinamika hubungan di mana orang yang sebelumnya merasa kehadiranmu selalu ada, mulai merasakan kehilangan, mulai lebih memperhatikan atau mulai mempertanyakan kembali sikap mereka sendiri. Namun penting untuk dipahami bahwa inti dari proses ini bukanlah untuk mengendalikan atau memanipulasi, melainkan sebagai konsekuensi alami dari seseorang yang mulai menghargai dirinya sendiri dan tidak lagi menempatkan kebahagiaannya sepenuhnya di tangan orang lain. Ini sebenarnya adalah konsekuensi alami dari perubahan dinamika yang terjadi karena kamu mulai menggeser posisimu dalam hubungan dari seseorang yang selalu tersedia menjadi individu yang memiliki batasan, harga diri dan kehidupan yang tidak lagi sepenuhnya bergantung pada orang lain. Dan ketika perubahan ini terjadi, cara orang lain mempersepsikanmu pun ikut berubah. Selain itu, efek keheningan juga membawa pelajaran penting tentang respek dan batasan. Karena seseorang yang sebelumnya menganggap perhatianmu sebagai sesuatu yang pasti mulai menyadari bahwa hubungan yang sehat selalu membutuhkan keseimbangan, di mana perhatian bukan hanya datang dari satu sisi, tetapi harus saling diberikan secara adil dan melalui sikapmu yang lebih tenang dan tidak lagi berlebihan dalam merespon. Kamu secara tidak langsung menunjukkan contoh nyata tentang bagaimana batasan yang sehat itu bekerja dalam sebuah hubungan. Keheningan ini juga memberi keuntungan lain yang sering tidak disadari, yaitu ruang untuk introspeksi. Karena ketika kamu tidak lagi terlibat dalam reaksi emosional yang berlebihan atau drama yang tidak perlu, kamu bisa lebih fokus pada dirimu sendiri, mulai mengevaluasi perasaan dengan lebih jernih dan menetapkan standar yang lebih tinggi untuk hubungan di masa depan. Sehingga kamu mulai memahami bahwa kebahagiaan tidak boleh bergantung sepenuhnya pada perilaku orang lain, melainkan harus berasal dari kestabilan dalam dirimu sendiri. Dan dari sini kamu belajar bahwa cinta dan perhatian yang sehat tidak pernah lahir dari paksaan, melainkan dari kesadaran dan saling menghargai. Pada akhirnya, efek keheningan ini merupakan kombinasi antara strategi dan kesadaran diri. Karena di satu sisi memberi ruang bagi orang lain untuk merasakan kehilangan dan mulai menilai kembali sikap mereka. Sementara di sisi lain memberi kamu waktu untuk memperkuat harga diri, menata emosi, dan membangun kehidupan yang lebih seimbang dan memuaskan secara pribadi. Sehingga perlahan mereka mulai menyadari bahwa kehadiranmu bukan sesuatu yang bisa dianggap biasa, dan kamu pun tumbuh menjadi sosok yang lebih tenang, percaya diri, dan dihargai. Dengan demikian, keheningan bukan sekadar diam atau menjauh, tetapi sebuah proses yang bisa mengubah cara kamu diperlakukan sekaligus cara kamu memandang dirimu sendiri menuju hubungan yang lebih dewasa, sehat, dan penuh respek. Setelah melalui tahapan mengenali pola perilaku, menarik diri, fokus pada diri sendiri, dan merasakan efek dari keheningan, sekarang saatnya kita menutup dengan pesan inti yang benar-benar bisa mengubah cara kamu memandang hubungan. Karena pada akhirnya semua ini bukan tentang membalas dendam atau membuat orang lain merasa bersalah, tetapi tentang memahami nilai dirimu sendiri dan memberi ruang agar sebuah hubungan bisa dilihat dengan lebih jernih. Seringkali kita terlalu sibuk memperhatikan bagaimana orang lain bersikap sampai lupa bahwa hal yang paling penting adalah kesejahteraan diri sendiri dan harga diri yang tidak boleh dikorbankan. Dan di titik ini, kamu perlu benar-benar memahami bahwa menarik diri bukan berarti kalah atau menyerah, melainkan bentuk pengendalian diri dan kedewasaan emosional. Karena ketika kamu memberi jarak, kamu sedang memberi kesempatan pada dirimu sendiri untuk bernapas, menenangkan pikiran, dan menata ulang prioritas hidup yang mungkin sempat berantakan. Dan di saat yang sama, perubahan ini juga menciptakan efek pada orang lain, di mana mereka mulai merasakan ketidakhadiranmu dan muncul rasa penasaran, mulai bertanya-tanya, kenapa sikapmu berubah, kenapa kamu tidak lagi seperti dulu? Dan dari sana seringkali muncul refleksi yang membuat mereka melihat kembali bagaimana mereka memperlakukanmu selama ini. Namun inti dari semua ini bukan pada reaksi mereka, melainkan pada kesadaran yang kamu bangun dalam dirimu sendiri. Karena take away yang paling penting adalah fokus kembali pada diri sendiri. Mengalihkan energi dari rasa sakit menjadi sesuatu yang membangun seperti meningkatkan kepercayaan diri, jaga kesehatan fisik dan mental, mengejar hobi, mengembangkan kemampuan, atau memperbaiki arah karir.
Karena ketika kamu mulai menempatkan dirimu sebagai prioritas, kamu bukan hanya merasa lebih tenang dan bahagia, tetapi juga secara alami menjadi pribadi yang lebih menarik tanpa harus berpura-pura. Dan dari perubahan ini, orang lain pun akan mulai melihat perbedaan itu. Menyadari bahwa perhatianmu bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Sekaligus memahami bahwa hubungan yang sehat selalu membutuhkan batasan yang jelas, di mana tidak ada pihak yang terus-menerus mengorbankan dirinya sendiri. Sehingga pelajaran terbesarnya adalah bahwa hubungan yang baik bukan dibangun dari mengejar atau memaksa, tetapi dari saling menghargai kesadaran diri dan batasan yang sehat yang membuat kedua belah pihak tetap tumbuh tanpa kehilangan diri masing-masing. Hubungan yang sehat bukan hanya soal memberi dan menerima cinta, tetapi juga tentang saling menghargai, menghormati, dan memahami batasan satu sama lain. Karena ketika kamu mulai menarik diri dari situasi yang tidak seimbang, sebenarnya kamu sedang menunjukkan bahwa perhatian, waktu, dan kesetiaanmu memiliki nilai yang tidak bisa diberikan tanpa adanya timbal balik yang jelas. Dan dari situ pasangan mulai memiliki ruang untuk melihat kembali sikap dan cara mereka memperlakukanmu selama ini. Bukan dari emosi sesaat, tetapi dari refleksi yang lebih jujur. Selain itu, strategi ini juga memberi kamu keuntungan yang lebih besar untuk dirimu sendiri. Karena ketika kamu berhenti sibuk mengejar perhatian orang lain, kamu justru mendapatkan waktu untuk benar-benar memahami apa yang kamu butuhkan dalam sebuah hubungan. Apa yang membuatmu merasa tenang dan standar seperti apa yang ingin kamu pegang ke depannya sehingga kamu mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah sepenuhnya bergantung pada respon orang lain, melainkan pada bagaimana kamu menghargai dirimu sendiri terlebih dahulu. Dan menariknya ketika kamu membiarkan dinamika ini berjalan secara alami, kamu bisa melihat perubahan nyata dalam cara orang lain bersikap. Ada kemungkinan mereka mulai lebih memperhatikan, lebih menghargai, atau lebih sadar terhadap keberadaanmu. Namun yang paling penting bukan perubahan dari mereka, melainkan posisi barumu yang tidak lagi bergantung pada validasi orang lain untuk merasa berharga. Karena inti dari semua ini bukan tentang manipulasi atau permainan psikologis, tetapi tentang pemulihan diri, penguatan harga diri, dan pembangunan hubungan yang lebih sehat di masa depan. Sehingga baik kamu maupun pasangan memiliki kesempatan untuk melihat hubungan dari sudut pandang yang lebih dewasa dan jernih. Dan pada akhirnya hubungan yang dibangun dari kesadaran bukan tekanan cenderung lebih stabil, lebih harmonis, dan lebih saling menghargai. Jadi kesimpulannya menarik diri, fokus pada diri sendiri, dan membiarkan keheningan bekerja adalah proses untuk memperkuat diri, menjaga harga diri, dan membangun hubungan yang lebih sehat. Bukan sekadar strategi untuk mendapatkan reaksi dari orang lain, melainkan perjalanan untuk menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih percaya diri, dan lebih siap menghadapi hubungan apapun di masa depan. Jadi, ingat selalu, jangan terburu-buru mengejar, jangan menggantungkan seluruh emosi pada perhatian orang lain, dan gunakan waktu yang ada untuk benar-benar fokus membangun dirimu sendiri. Karena ketika kamu melakukan itu, perubahan dalam hubungan seringkali terjadi secara alami tanpa perlu dipaksakan. Kamu akan mulai merasakan ketenangan dalam diri dan di saat yang sama, orang lain juga mulai menyadari nilai kehadiranmu. Bukan karena kamu mengejar, tetapi karena kamu memilih untuk tidak kehilangan dirimu sendiri. Dan penting untuk dipahami bahwa menarik diri bukanlah akhir dari cerita, melainkan awal dari proses menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri serta membuka kemungkinan untuk hubungan yang lebih sehat dan seimbang. Sekarang setelah kamu memahami seluruh proses ini mulai dari mengenali pola perilaku, menarik diri, fokus pada diri sendiri hingga memahami efek keheningan, langkah terakhir yang paling penting adalah refleksi dan aksi nyata. Karena semua pemahaman ini tidak akan berarti jika hanya berhenti sebagai pengetahuan tanpa pernah dipraktikkan. Ingat bahwa keheningan dan jarak yang kamu ambil bukan tentang membalas atau menyakiti, tetapi tentang menunjukkan nilai dirimu, menjaga harga diri, dan memberi ruang agar hubungan bisa berkembang dengan cara yang lebih sehat. Dan jika kamu pernah mengalami situasi serupa di mana kamu merasa diabaikan, disakiti, atau terlalu sering mengejar perhatian seseorang, kamu bisa berbagi pengalamanmu. Karena dengan menceritakan apa yang kamu alami, kamu tidak hanya membantu dirimu sendiri untuk lebih memahami perjalanan itu, tetapi juga bisa menjadi sumber inspirasi bagi orang lain yang sedang berada di situasi yang sama karena sering. Tali pengalaman kecil yang dibagikan dengan jujur justru memiliki dampak besar bagi orang lain. Dan perlu diingat bahwa keheningan yang disertai dengan fokus pada diri sendiri jauh lebih kuat daripada kata-kata yang penuh emosi.
Karena ketika kamu berhenti mengejar dan mulai menata hidupmu dengan lebih baik, kamu sedang menunjukkan kedewasaan, kekuatan, dan harga diri yang sebenarnya. Dan hal-hal sederhana seperti ini seringkali justru mampu mengubah dinamika hubungan tanpa perlu paksaan, tanpa drama, dan tanpa harus meninggikan suara. Jadi, jangan takut untuk diam, jangan takut memberi jarak. Gunakan waktu itu untuk memperbaiki diri, membangun kepercayaan diri, dan menciptakan kehidupan yang lebih bermakna. Karena pada akhirnya setiap cerita yang kamu bagikan dan setiap langkah yang kamu ambil bisa menjadi inspirasi bagi orang lain untuk belajar menjaga diri, menghargai diri sendiri, dan memahami bahwa hubungan yang sehat selalu dimulai dari seseorang yang sudah berdamai dengan